Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, hari ini Miss Christina akan membahas tentang materi-materi yang akan dibawa di dalam penilaian akhir semester 1 kita, yaitu peredaran darah, nafas, dan ekskresi. Yang bagaimana itu? Yuk kita simak tampilan materi berikut ini. Topik kita hari ini adalah mengenai sistem peredaran darah manusia atau sistem transportasi pada tubuh manusia. Merupakan topik lanjutan dari sistem pencernaan pada tubuh manusia. Nah, ketika kita membahas tentang sari-sari makanan yang sudah diserap oleh ileum atau usus penyerapan kita dan air oleh usus besar atau kolon kita, nanti akan dibawa ke jaringan tubuh kita yang lainnya dengan bantuan sistem peredaran darah. Nah, sudah paham ya mengenai cuplikan dari hubungan antara pencernaan dan peredaran darah, di mana diutamakan adalah keberadaan glukosa dan asam amino sebagai salah satu penghasil energi di tubuh kita yang dibawa oleh plasma darah ke seluruh sel-sel tubuh kita. Nah, jangan lupa juga keberadaan dari si sel darah merah yang mengangkut apa? Ya, betul. Si sel darah merah mengangkut yang namanya oksigen, di mana oksigen itu adalah sebagai bahan baku ataupun si pembakar atau biasa dibilang dengan pengoksidasi sari-sari makanan yang tadi kami sebutkan itu menjadi energi. Nah, inilah alasan mengapa seorang yang penderita anemia ini mengalami kondisi lemas dan letih lesu. Itu gampang sekali mengalaminya karena apa? Semua sari-sari makanan penghasil energi yang ada di sel tubuhnya itu dia tidak ubah menjadi energi, masih dalam bentuk sari-sari makanan di sel tubuh. Nah, inilah yang mengakibatkan seorang yang penderita anemia itu mengalami kesulitan beraktivitas, yaitu yang tadi, yaitu lemas dan letih lesu. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana sih kondisi tubuh manusia mengenai jumlah eritrosit, lokasi tinggal dan kandungan oksigen di udara adalah di mana kita tahu bahwa semakin tinggi lokasi suatu wilayah, maka kita tahu kadar oksigennya semakin menipis. Nah, ini hampir sama dengan kondisi seperti pertanyaan sebelumnya, penyakit anemia. Nah, kita ketika berada asalnya adalah dari dataran rendah, yaitu Pekanbaru salah satu lokasinya, dipaksa untuk memproduksi sel darah merah yang lebih banyak dalam jumlah yang cepat ketika kita berada di dataran tinggi. Nah, kondisi yang oksigen yang tipis inilah, maka tubuh kita dipaksa untuk mengikat sebanyak-banyaknya kandungan oksigen yang tipis di udara ini dengan memproduksi sel darah merah yang dalam waktu cepat banyak jumlahnya. Supaya apa? Supaya aktivitas yang akan kita lakukan itu bisa lebih maksimal dengan produksi energi yang maksimal juga. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya mengenai pengukuran tekanan darah. Ada ukuran 140/80 mm Hg dan bagaimana kondisi tubuh. Dan sebelumnya ada alat untuk mengukur tekanan darah berupa tensimeter. Terus angka 140/80 itu artinya apa? Tapi sebelumnya coba cek dulu ini gambarnya. Ada alat dua macam untuk mengukur tekanan darah secara manual dan secara digital. Yang pernah kalian lihat yang mana? Oke, terus yang di UKS yang mana yang pernah kamu lihat untuk mengukur tekanan darah? Mana tahu ada yang mau pingsan atau yang pusing-pusing, biasanya tim UKS akan menggunakan alat ini untuk mengukur tekanan darah. Yang mana? Yang seperti ini dia. Oke, nah yang pernah melihat yang seperti ini ya, ini tekanan alat untuk mengukur tekanan darah secara digital dan di sini ada angkanya yang jelas ya. Nah, apa artinya 140/80? 140 artinya tekanan sistolik. Artinya adalah
kondisi di mana bilik melakukan kontraksi ataupun pengkerutan secara maksimal untuk memompakan darah menuju ke apakah ke paru-paru atau apakah ke seluruh tubuh. Makanya dengan kondisi sistolik ini harus tekanannya sangat kuat supaya pancaran darah itu bisa sampai ke otak dan ke ujung kaki kamu. Oke? Dan kemudian adalah diastolik, kondisi di mana jantung bagian serambi melakukan relaksasi semaksimal mungkin sehingga kondisi untuk darah yang berasal dari paru-paru atau seluruh tubuh bisa diterima jantung dengan baik. Lalu di sini ada ukuran yang seharusnya normalnya untuk batasan tekanan darah. Nah, silakan cek, kemudian pahami apakah kamu kategori normal, hipertensi atau hipotensi. Hipotensi artinya tekanan darah rendah. Nah, bagaimana sih caranya untuk memperbaiki ataupun menjaga kesehatan tubuh kamu terutama yang namanya jantung? Yang pasti, kamu harus mampu untuk mengontrol diri terhadap konsumsi makanan dan minuman kamu. Utamakan makanan dan minuman yang sehat serta olahraga yang cukup. Oke? Nah, begitu untuk pertanyaan mengenai tekanan darah. Berikutnya kita akan cek pertanyaan berikutnya. Nah, golongan darah di sini nanti akan membahas tentang transfusi darah sama hubungan dari agglutinin dan agglutinogen dalam pemberian darah. Di sini ada sistem penggolongan darah bernama AB0, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah 0. Agglutinogen ini terdapat di eritrosit. Nah, dia akan disimbolkan dengan huruf A ataupun B. Nah, agglutinin juga A atau B untuk membedakannya dari bentuk hurufnya saja. Terus yang kedua, agglutinogen, ingat, dia berdasarkan jenis golongan darahnya. Misalnya, golongan darah A, agglutinogennya A. Golongan darah B, agglutinogen B. Dan begitu selanjutnya. Khusus untuk golongan darah O atau 0, itu tidak memiliki agglutinogen, artinya kosong. Nah, agglutinin ini nanti berlawanan hurufnya dengan agglutinogen, simbolnya ya. Nah, kalau golongan darah A, agglutininnya B. Nah, begitu selanjutnya. Fungsinya apa agglutinogen dan agglutinin? Adalah kondisi pada transfusi darah. Nanti ketika kita membahas tentang transfusi darah, agglutinogen ini adalah bahan utama pendonor yang perlu diantisipasi. Agglutinin adalah bahan utama di darah si penerima darah atau resipien. Nah, syarat untuk melakukan transfusi darah yaitu agglutinogen pada pendonor tidak boleh sama dengan agglutinin pada resipien ya. Contohnya, misalnya ada seorang yang bergolongan darah A melakukan pendonoran darah. Misalnya, ada seseorang yang bergolongan darah A memberikan darahnya kepada seseorang yang bergolongan darah A juga. Nah, di sini berarti ada agglutinogen A pada pendonor dan agglutinin B pendonor. Nah, apakah hasilnya? Apakah si resipien akan hidup menerima proses transfusi darah? Berhasil. Karena apa? Ini dia. Ini A dan ini B. Beda ya? Oke. Yang kedua, apa yang terjadi dengan pendonornya A, resipiennya B? Lihat hurufnya sama. Berarti? Nah, jadi kesimpulannya, apa yang akan terjadi adalah ini dia. Bisa kalian perhatikan, ini adalah zona di mana hasil dari pemberian darah, di mana ketika yang berwarna biru yang ditandai adalah berhasil, ketika yang warna merah adalah gagal. Seperti yang tadi contohnya. Oke? Jadi, pertanyaannya, apalah itu artinya donor universal? Betul sekali, pendonor yang bisa memberikan kepada semua jenis golongan darah. Resipien universal,
orang yang mampu menerima darah dari semua golongan darah, yaitu golongan darah AB. Oke, paham ya? Nah, Miss harap kamu sudah paham ya tentang struktur tayangan video yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, Miss kasih dua soal. Apa yang terjadi jika golongan darah A memberikan darahnya kepada golongan darah B, atau pendonornya A, resipiennya B? Yang pasti ingat, tadi penjelasannya bahwa pendonor memperhatikan glutinogen, betul sekali. Sedang resipiennya adalah glutinin, betul sekali. Hasilnya, ingat jangan sampai hurufnya sama ya, kalau sama hasilnya adalah kematian. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pendonornya tadi siapa? Iya, betul sekali. Ia bergolongan darah A. Berarti aglutinogen A. Resipien? Oke, aglutinin alfa. A dengan A. Berarti hurufnya sama. Yang akan terjadi adalah kematian. Karena hurufnya tidak akan boleh sama. Terus yang kedua soalnya. Pendonornya itu golongan darah O atau 0, resipiennya golongan darah B. Sama seperti yang tadi. Harus ingat pendonornya itu memperhatikan apanya? Iya, betul, aglutinogen. Resipien? Betul juga. Itu adalah si aglutinin. Hasilnya apa? Ingat, jangan sampai seperti kasus yang pertama tadi, terjadi kematian. Oke? Nah, tadi sudah dibahas bahwa untuk yang namanya aglutinogen dari pendonor bergolongan darah O itu adalah, iya betul, 0 atau kosong. Resipien bergolongan darah B adalah berarti kan beda kan? Oke, tadi golongan darahnya O, aglutinogennya 0 atau kosong. Sedangkan bergolongan darah B, resipiennya berarti aglutininnya itu adalah alfa. Berarti terjadi ketidaksamaan. Yang hasilnya? Iya, berhasil. Oke, nah seperti itu kira-kira contoh untuk transfusi darah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.